Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura berdasarkan atas proposisi, baik proses sosial maupun proses kognitif, adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, tindakan, dan perilaku manusia. Albert Bandura membahas teori tentang asumsi hakikat manusia dan juga proses interaksi antara manusia dan lingkungannya. Menurut Bandura, pada teori hakikat manusia, manusia memiliki bakat alami dasar yang dapat dikembangkan dengan membentuk respon-respon baru melalui belajar. Akan tetapi, ada faktor-faktor biologis yang membatasi proses belajar. Contohnya gen dan hormon yang mempengaruhi perkembangan fisik yang pada gilirannya potensialitas perilaku. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar proses pembelajaran manusia terjadi di lingkungan sosial. Dengan cara mengamati orang lain, manusia dapat memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, maupun sikap-sikap pada setiap individu. Setiap individu dapat melihat contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian berperilaku, kemudian bertindak atau berperilaku dengan keyakinan tentang kemampuan masing-masing. Selanjutnya ada beberapa kemampuan kognitif dasar yang merupakan karakteristik manusia. Yang pertama ada symbolism capability. Manusia memiliki kemampuan untuk mentransformasikan pengalaman-pengalamannya menjadi simbol-simbol dan memprosesnya. Mereka dapat menciptakan ide-ide yang melampaui pengalaman pengendaraannya. Manusia memiliki kemampuan simbolisasi bukan berarti mereka selalu rasional. Hasil pemikiran itu dapat baik ataupun buruk, tergantung dari keterampilan berpikir orang itu dan kelengkapan informasi yang dimilikinya. Yang kedua adalah corrective capability. Sebagian besar perilaku manusia diatur oleh pemikiran antisipatifnya, bukan oleh reaksinya terhadap lingkungannya. Pemikiran ke depan ini bukan akumulasi konsekuensi terdahulu, melainkan hasil pemikiran. Carious capability merupakan seluruh kegiatan belajar manusia yang tidak melalui pengalaman mereka langsung, melainkan dari bagaimana mereka mengamati lingkungan dan perilaku orang lain, beserta konsekuensinya. Dengan pengamatan ini pula, manusia cepat belajar keterampilan tertentu, seperti keterampilan berbahasa. Self-regulatory capability. Manusia mengembangkan standar internal, di mana manusia mengevaluasi perilakunya sendiri dan mengatur dirinya sendiri untuk perilaku yang akan datang. Yang terakhir, self-reflective capability. Kemampuan refleksi diri dan mulai mengevaluasi apakah proses berpikirnya sudah memadai. Dalam refleksi diri ini, manusia bisa menilai kemampuannya sendiri untuk mengatasi berbagai macam realitas. Teori kognitif sosial menurut Walter Mischel. Saya mengutip dari jurnal Penerapan Teori Kognitif Sosial Walter Mischel dalam Pembelajaran PPKN oleh Meisha Tiara. Konsep pendidikan kognitif sosial yang dikemukakan oleh Walter Mischel lebih menitikberatkan pada terdapatnya penyebaran di dalam kompetensi moral anak didik. Kompetensi ini sendiri dengan kata lain ialah uraian pemahaman individu akan norma serta sistem moral dan keahlian kognitif guna menciptakan tingkah laku, yang mana pastinya dipengaruhi oleh apa yang mereka tahu serta didukung oleh terdapatnya motivasi, penghargaan, serta stimulus yang diperoleh apabila melaksanakan sesuatu aksi moral tertentu. Mischel berkomentar bahwa setiap manusia memiliki watak karakter yang kokoh di dalam dirinya yang dipertahankan, serta menjadi karakteristik khas dari seseorang tersebut. Mischel juga mengakui jika setiap manusia memiliki watak konsistensi untuk sikap yang dipertahankan. Tetapi bagi Mischel, dalam suatu suasana tertentu, konsistensi seseorang bisa berganti serta tidak lagi mempertahankan perilaku tersebut. Sehingga dalam perihal ini, situasi berfungsi salah satu aspek yang sangat kokoh yang sanggup mempengaruhi sikap dari seseorang. Jadi bisa diartikan pada dasarnya seseorang memanglah memiliki suatu karakter yang kokoh yang terdapat pada dirinya yang dipertahankan. Tetapi tidak menutup kemungkinan manakala terjadi sesuatu situasi yang berbeda sehingga karakter yang dipertahankan tersebut dapat saja berganti. Sehingga Walter Mischel menolak untuk memakai watak sebagai penanda tingkatan diukurnya sikap manusia.
Sebab dia berpikir kalau ketidakkonsistenan dari satu kondusi ke kondusi yang lain menjadi sesuatu yang tidak akurat. Selanjutnya, dikutip dari Jurnal Teori Kognitif Sosial Walter Mischel oleh Bahagia, eksperimen dan aplikasi teori Walter Mischel, Marshmallow Eksperimen. Di akhir tahun 1960-an, Walter Mischel, seorang profesor ilmu psikologi di Stanford University, melakukan sebuah percobaan sederhana yang kemudian menjadi buah bibir di dunia psikologi. Awalnya, dia hanya ingin menyelidiki proses mental yang membuat sebagian orang mampu mengontrol diri mereka. Eksperimen tersebut dilakukan selama beberapa tahun. Selama berpuluh-puluhan tahun, para psikolog dan masyarakat umum percaya bahwa kecerdasan adalah faktor utama untuk menentukan sukses di kemudian hari. Tetapi ketika Mozart kecil memainkan jarinya, hal tersebut tidaklah benar. Kecerdasan tanpa pengetahuan mendalam satu bidang tidaklah berguna. Dan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut dibutuhkan kerja keras. Mischel juga berpendapat demikian. Anak dengan IQ setinggi langit pun harus mengerjakan pekerjaan rumah mereka, dan kontrol diri memungkinkan mereka berfokus melakukan hal yang harus dilakukan, meski mereka tidak menyukainya. Selanjutnya, penerapan teori Walter Mischel. Teori sosial kognitif oleh Walter Mischel sangat dapat dirasakan manfaat dalam penerapannya. Aplikasi dari teori ini yang terkenal adalah delay gratification. Apa sih delay gratification? Delay gratification itu adalah kemampuan individu dalam menunda kesenangan. Eksperimen ini telah dilakukan Mischel menjelaskan bahwa delay gratification sebenarnya bukan hanya bersifat mental, melainkan juga dapat berkaitan dengan upaya kita untuk mengolah keuangan dan cara kita menjadi orang yang sukses secara finansial. Contoh delay gratification yaitu, yang pertama, si A begitu menginginkan jenis HP tertentu, tapi harganya terlalu mahal baginya. Akhirnya, dia pun berusaha menunda, justru karena dia menunda itu, beberapa bulan kemudian menyebabkan harga ponsel itu turun drastis, sehingga dia bisa membeli ponsel itu dengan harga yang relatif rendah. Yang kedua, kontribusi yang diberikan oleh Walter Mischel. Walter Mischel adalah psikolog kognitif sosial yang tertarik menjelajahi bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku. Mischel meninggalkan jejak pada bidang kepribadian dengan dua cara. Yang pertama, kritiknya atas gagasan kekonsistenan perilaku memicu sejumlah kontroversi yang kemudian dikenal sebagai pendapat orang situasi. Kedua, ia mengajukan model CAPS atau CHAPS, suatu cara berpikir baru mengenai kepribadian. Mischel percaya bahwa kemampuan untuk menunda kebahagiaan sama dengan kemampuan untuk membuat pilihan yang baik di tengah godaan. Dengan begitu, kita dapat meraih kebebasan dan kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu bebas dari faktor impulsif dalam mengambil keputusan yang baik. Maksudnya, seseorang yang mengubah perilaku ke arah yang lebih positif akan lebih merealisasikan tujuan hidupnya. Hal ini sesuai dengan konsep kebahagiaan autentik Martin Seligman. Kebahagiaan autentik adalah kebahagiaan yang bisa diupayakan, tentunya bagi mereka yang mau berusaha untuk berbahagia yang sebenarnya. Sekian dari kami.